welcome back to my YouTube channel. Selamat bertemu lagi dengan saya Rina. Di sini saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berhubungan dengan gaya hidup minimalis atau gaya hidup sederhana. Dan hari ini kita akan membahas tentang ilmu-ilmu dasar atau pemahaman-pemahaman dasar tentang gaya hidup minimalis yang akan kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pengadopsi atau pelaku gaya hidup minimalis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman di bawah kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya buat teman-teman, buat saudara, buat pasangan, buat orang tua, dan buat kerabat, sehingga akun saya bisa berkembang dengan baik berkat kerjasama dari bunda-bunda, besti-besti semua. Dan satu lagi, jangan lupa di subscribe. Jadi bunda-bunda, tanpa berlama-lama lagi, kita akan kembali pada topik utama kita, yaitu ilmu-ilmu dasar tentang gaya hidup minimalis. Ayo, let's go! Hari ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua, bunda-bunda semua, besti-besti semua dimanapun kalian berada, mengenai gaya hidup minimalis ini, yaitu 8 prinsip dasar yang harus kita belajar atau mencoba dari gaya hidup minimalis ini. Jadi bunda-bunda, dari 8 prinsip ini, coba bunda-bunda pikirkan atau bayangkan dalam kehidupan sehari-hari bunda sebelumnya ya. Sebelumnya apakah sudah pernah menjalani gaya hidup ini atau prinsip-prinsip dasar ini? Jika belum, maka saatnya untuk bunda-bunda itu segera belajar mencoba ya. Jadi ini kita akan membahasnya satu per satu. Jangan pernah bosan dengan video ini, terus ikuti dan nanti bunda-bunda akan paham baik tentang gaya hidup minimalis. Dan terus dukung channel ini, karena di channel ini kita hanya membahas sekedar gaya hidup minimalis. Oke, kita mulai pada prinsip yang pertama, yaitu sederhana. Jadi bunda-bunda, besti-besti, sebagai seorang pelaku gaya hidup minimalis, prinsip yang harus kita tanamkan pertama sekali itu adalah sederhana. Sederhanakan hidup kita, sederhanakan pengeluaran kita, sederhanakan penampilan kita, dan sederhanakan semua yang berhubungan dengan diri kita. Jadi karena hidup minimalis ini adalah hidup sederhana ya, jadi hidup yang penuh kesadaran. Oke bunda-bunda, besti-besti semua. Jadi yang dimaksud dengan kata sederhana di sini merujuk pada kesadaran kita akan gaya hidup kita yang selama ini kita jalani. Jadi gaya hidup minimalis ini mengajarkan kita untuk menerapkan hidup sederhana, yang artinya tidak berlebih-lebihan ya, tidak berlebih-lebihan dari segi penampilan, dari segi pengeluaran, dari segi pembelanjaan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan gaya hidup yang selama ini kita jalani. Jadi di sini kesederhanaan itu merujuk pada kesadaran diri kita untuk memperhatikan kembali hidup kita yang sebelumnya ya, yang sebelumnya. Maksud dari sini ada yang sebelumnya menjadi pelaku gaya hidup yang maksimal ya mungkin ya. Jadi kita perhatikan, kemudian kita tata ulang hidup kita menjadi lebih sederhana, yang artinya tidak berlebihan dan tidak membuang-buang tenaga dan energi kita. Ya, jadi itu dia langkah pertama atau prinsip pertama dari gaya hidup minimalis ini. Dan sekarang kita lanjut pada prinsip yang kedua, yaitu fokus. Atau bunda-bunda, kita setelah menyadari bahwa hidup kita itu selama ini mungkin ya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka sekarang kita mulai fokus pada hal-hal yang memang benar-benar kita butuhkan saja. Hal-hal yang memang benar-benar harus kita prioritaskan saja. Sebagai contohnya, kita perhatikan saja apa yang sebenarnya kita butuhkan, misalkan pakaian, makanan, dan lain sebagainya yang benar-benar kita butuhkan. Tapi masalah pakaian, jika memang ada pakaian dan kita ingin mengganti yang baru, coba perhatikan dan tanya pada diri kita sendiri, apakah benar-benar kita membutuhkan pakaian itu atau tidak. Jika tidak membutuhkan, maka stop atau berhenti sejenak untuk belajar
Yang tadi pertama ya, hidup sederhana atau hidup yang tidak berlebihan. Nah, itu dia yang kedua ya bunda-bunda. Jadi tetap terapkan gaya hidup ini, sederhanakan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar harus kita prioritaskan atau benar-benar kita utamakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak membuang-buang waktu, energi dan tenaga kita untuk hanya pusing mikirin gaya hidup kita yang benar-benar boros ya. Ya, ini mengajarkan kita untuk menerapkan hidup sederhana. Itulah dia 2 tips ya. Nanti kita lanjut lagi yang ketiga. Dan prinsip yang ketiga yaitu fokus pada kualitas bukan kuantitas barang. Jadi coba kembali lagi bunda-bunda bayangkan atau perhatikan kembali kehidupan yang sebelumnya bunda-bunda jalani. Misalkan dulu bunda-bunda itu sering membeli segala sesuatu itu tanpa berpikir panjang. Nah, kali ini bunda-bunda harus belajar nih untuk membeli segala sesuatu itu sesuai dengan kualitasnya ya. Perhatikan kualitasnya itu berapa lama bertahan dan bentuk atau kualitasnya itu benar-benar bisa menjamin bertahan lama. Jadi prinsip yang ketiga itu adalah kita harus perhatikan kualitas barangnya ketika ingin membeli sesuatu. Jadi kita itu tidak perlu harus buru-buru mengambil segala sesuatu atau membeli barang-barang yang mungkin pas kita lihat itu mempunyai daya tarik ya, sehingga kita itu tertarik. Kemudian kita harus langsung membeli barang itu tanpa berpikir apakah barang ini benar-benar kita butuhkan atau tidak, dan apakah barang ini bertahan lama ataukah hanya sebentar saja dan sudah harus rusak. Jadi kan kita harus perhatikan sehingga lebih menghemat dan juga tentunya kita tidak menyesal di kemudian hari hanya karena salah atau buru-buru membeli segala sesuatu. Prinsip dasar yang keempat yaitu mengurangi konsumsi. Jadi bunda-bunda perhatikan kembali kehidupan sebelumnya. Mungkin kita itu mengkonsumsi yang berlebihan. Sebagai contohnya mungkin sering nongkrong di luar atau makan-makan di luar. Usahakan untuk kedepannya ini kita masak sendiri dan makan dan ngopi sendiri di rumah. Hal ini akan sangat membantu kita untuk lebih menghemat, atau bahkan juga kita tidak harus mengeluarkan uang yang berlebihan hanya karena ingin makan ya. Jadi kita bisa makan sendiri, kita bisa pergi ke pasar membeli lauk, sayuran, dan kebutuhan lainnya, kemudian kita konsumsi sendiri di rumah. Nah, kita olah sendiri dan untuk kita sediakan atau sajikan untuk makan keluarga ya. Dan ini akan sangat membantu kita sekali. Dan prinsip dasar yang kelima yaitu mengutamakan prioritas. Jadi bunda-bunda, kita juga perlu memperhatikan kembali kehidupan kita yang sebelumnya, hal apa saja yang selalu kita prioritaskan. Jadi kita itu harus prioritaskan atau utamakan hal-hal atau barang-barang yang memang menjadi kebutuhan pokok kita. Sebagai contohnya tempat tinggal, rumah, ya, tempat tinggal, rumah, atau mungkin makanan dan biaya untuk persiapan anak sekolah, atau mungkin mau investasi. Jadi kita perlu utamakan dulu benar-benar barang mana yang kita butuhkan, tanpa kita harus membeli atau mengambil barang-barang yang tidak kita perlukan. Dan prinsip dasar yang keenam yaitu perhatikan ruangan. Jadi kita perlu juga memperhatikan ruangan kita supaya kita itu lebih nyaman ya. Jadi ini termasuk di prinsip karena menyangkut dengan kesehatan atau kenyamanan kita ketika sedang berada di dalam rumah. Nah, karena di luar sana itu masih ada banyak sekali orang yang terlalu cuek dengan ruangan yang mungkin berantakan, tapi mereka itu merasa baik-baik saja. Nah, kali ini saya mau mengajak kita semua supaya kita harus perhatikan ruangan di rumah kita sehingga terlihat rapi, lapang, dan kita itu nyaman ketika berada di dalam rumah kita sendiri. Nah, itulah kenapa dia termasuk dalam prinsip dasarnya gaya hidup minimalis.
Jadi, perhatikan barang-barang di rumah kita yang mungkin sudah tidak kita perlukan, segera kita singkirkan jauh-jauh. Prinsip yang ketujuh yaitu dapat menghilangkan stres. Jadi bunda-bunda semua, gaya hidup minimalis ini bisa membantu, kan bisa ya, sangat-sangat membantu kita dalam mengurangi stres yang berlebihan. Kenapa? Karena memang dalam kehidupan kita itu kita terlalu memikirkan banyak hal. Di dalam kepala kita itu kita isi dengan beribu-ribu pertanyaan. Jadi kita harus belajar juga dari gaya hidup minimalis ini, hanya fokus atau memikirkan hal-hal yang hanya berhubungan dengan kebutuhan kita, berhubungan dengan kesehatan kita, tanpa kita memikirkan hal-hal lain yang sebenarnya hanya membuat kita itu pening atau stres. Jadi kenapa itu dia gaya hidup minimalis ini sangat membantu sekali untuk menghilangkan stres yang berlebihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap semangat dan tetap menjadi anggota keluarga minimalis. Dan prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang ke-8, adalah mengurangi kebiasaan boros. Jadi kita juga perlu lihat kembali ke belakang kebiasaan kita yang sebelumnya mungkin terlalu boros ya. Kali ini kita belajar untuk lebih menghemat dan sadar kira-kira sebelumnya itu gaya hidup kita itu yang seperti apa. Apakah termasuk di orang yang boros ataukah orang yang hemat? Jika terada dalam keadaan yang boros, maka coba untuk terapkan gaya hidup minimalis ini. Nah, itu dia bunda-bunda 8 prinsip dasar gaya hidup minimalis. Semoga bunda-bunda suka dengan video ini. Terima kasih sudah berkunjung, sudah mampir dan nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga bunda-bunda suka dengan video-video saya. Bye, sampai jumpa lagi di video berikutnya.